Bang. Bang, ada di bagian negara, Bang. Bang. Pada saya akan bilang tidak. Jenis pekerjaan nanti. Kalau masalah G30 saya ya orang hukum, itu dulu sudah selesai, dulu sudah dilewat Mahmilub. Mahkamah Militer Luar Biasa. Mahkamah Militer Luar Biasa itu dibentuk oleh Bung Karno dulu. Iya, kalau saling kunci sih bagus. Saling buang badan sih. Komnas HAM dibilang tidak mau, dibilang wah enggak mampu, si Kejaksaan Agung juga tidak mau, gengsi kok dipaksa oleh Komnas HAM. Gitu. Investasi ini adalah perizinan untuk Cina, untuk Arab, untuk Eropa, Amerika. Ini malah sekarang yang masuk modal-modal yang mau investasi besar-besaran tuh akhir-akhirnya kan Uni Emirat Arab, Saudi Arabia gitu, sudah nawar-nawarin, bukan Cina. Kalau Anda tanya ke saya, Mahfud, saya enggak setuju dipulangkan, itu ngaco. Ya biar aja lah di luar kalau saya ya, tapi kan enggak. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin memang tidak mengenal program 100 hari dalam masa kepemimpinannya kali ini. Tetapi sejumlah pengamat dan aktivis kadung menjadikan 100 hari sebagai batu pijakan untuk menilai sejauh mana kinerja roda pemerintahan akan berjalan ke depan. Untuk membahas isu ini, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Prof, ya. Apa kabar, Prof? Baik. Ada sejumlah catatan miring nih dari sejumlah aktivis dan pengamat, khususnya bidang penegakan hukum. Katanya ini Prof yang diharapkan bakal mengangkat citra penegakan hukum belum menunjukkan hasilnya ini. Sejumlah kasus lama sih sebetulnya ya, pelanggaran HAM masih belum ditindaklanjuti. Antara lain kasus yang terjadi kerusuhan di Tamrin pasca Pilpres itu mentok hanya di Pak Kiflan Zen. Aktor-aktor yang lainnya nggak tersentuh. Wow. Pemberantasan korupsi pun seperti mengalami tren yang menurun juga, khususnya yang dilakukan oleh KPK. Benar nggak pendapat semacam itu, kalau dari kajian Prof sendiri? Ya, mungkin benar ya. Kalau saya jadi benar dalam arti selalu begitu. Kalau saya waktu jadi aktivis, tukang kritik yang bilangnya kan begitu. Apa kamu pernah lihat ada bilang, wah penegakan hukum hebat? Kan nggak pernah ada sejak dulu. Selalu memberikan, setiap ada pejabat baru dikatakan, kok begitu-gitu. Coba kamu sebut tahun berapa pernah ada gitu. Nggak ada kan? Oleh sebab itu harus dianggap sebagai ritual pernyataan yang ritual pernyataan aktivis yang biasa saja gitu. Memang tanpa maksud merendahkan ya, tapi memang sesudah kita menghadapi fakta di depan meja itu ya beda masalahnya. Tidak semudah yang dibayangkan orang. Mungkin beberapa waktu yang lalu Anda pernah ngelihat satu talk show di televisi, ketika ada orang ngeritik kayak gitu, tanya, coba kalau kamu jadi saya, ini kasusnya kamu apa? Nggak tahu juga, dia nggak tahu. Nah, sama masalahnya. Karena masalah penegakan hukum itu rumit. Tapi orang bersuara kritis seperti itu harus tetap ada. Kalau tidak, mati demokrasi kita. Itu satu. Yang kedua, soal tapi saya berterima kasih ya. Saya bukan a priori terhadap, tapi itu selalu saja. Selalu saya tantang sejak kapan ada pemerintah Indonesia dipuji dalam penegakan hukum, tidak pernah ada gitu. Nah yang kedua, saya bukan penegak hukum, saya koordinator penegakan hukum. Beda dong, beda. Kalau koordinator itu tugasnya mengkoordinir, mensinkronkan gitu. Tetapi fakta di meja itu kan tidak ada di Menko sebenarnya. Nah itu pun sudah saya lakukan, saya sudah kunjungi masing-masing kantor penegak hukum itu. Mulai dari Kejaksaan Agung, kepolisian, kemudian ke Kemenkumham dan sebagainya. Saya kunjungi satu-satu. Menurut saya sih kemajuannya ada. Misalnya apakah Anda pernah melihat ada Jaksa Agung mengumumkan tersangka kasus korupsi yang terjadi di tubuh pemerintah yang itu sampai triliunan? Jiwasraya maksudnya. Jiwasraya. Dulu kan enggak ada. Ini Jaksa Agungnya ada, berani begitu. Asabri ini juga sedang dikejar-kejar juga, tidak oleh KPK tapi oleh internal kita sendiri. Artinya itu tidak
sepenuhnya bisa dibenarkan gitu, kok tidak ada kemajuan. Dan ingat ini kan baru 3 bulan juga, kasus hukum tuh kadang-kala sampai bertahun-tahun ya baru selesai. Tapi saya tidak mau excuse tentang itu bagus-bagus saja kritik seperti itu. Makanya saya kembali aja ke pernyataan lama ya, tugas saya itu sekarang adalah melaksanakan pemerintahan. Tugas saya sebagai pengkritik sudah selesai untuk sementara. Nah, tugasnya diganti orang seperti Anda aja. Silakan kritik seperti dulu suka ngeritik gitu. Tetapi sekarang saya bertugas di dalam. Tidak pernah alergi dengan kritik itu. Artinya saya tahu sebelum orang ngeritik itu saya sudah tahu yang akan dikritik dari segi ini, karena saya dulu tukang kritik juga. Ada tukang menginventarisasi masalah tetapi belum menemukan cara menyelesaikan masalah. Itu hampir semua pemerintah, karena rumit masalahnya. Anda potong di sini belum. Anda selesaikan sini, yang sana belum, dan seterusnya. Ini babaliut lah, kecuali kalau kita mau. Prof, tadi kan contohnya kejaksaan. Kejaksaan memang kita patut beri kredit poin ya. Meskipun di awal sosok jaksa agungnya sempat diributkan, ternyata menunjukkan kinerja lumayan. Gimana dengan kepolisian nih, Prof? Kemarin kita ribut siapa nih pelaku Novel Baswedan, sudah disebut 2 nama. Tapi ketika publik ragu, nggak jelas juga kelanjutannya nih. Kan sudah masuk ke polisi, artinya sudah diproses. Ya, sudah diumumkan tersangka ini, tapi sejauh itu ragu nih kan publik, apa benar? Jangan-jangan ya hanya boneka aja yang dijadikan tersangka. Nah, oleh sebab itu, siapa yang mengatakan gitu, tunjukkan dong siapa orangnya. Mari saya yang nangkap gitu. Semua ragu, diajukan A ragu, diajukan B ragu, diajukan ini ragu. Lalu siapa? Kan selalu begitu sejak dulu. Nah sekarang siapa? Kalau Anda tahu gitu, siapa yang ragu itu tahu, tunjukkan ke saya. Ini lupa orangnya, saya tahu buktinya gitu, kan tinggal nangkep gitu. Nah kalau tidak ada ya meskipun polisi, ya kan susah juga. Meskipun mungkin kadang-kala di situ ada unsur politis. Nah disitulah susahnya. Makanya saya katakan ketika mau mengumumkan 2 nama orang itu ya besok pasti dikritik lagi nih gitu. Tapi silakan aja nanti dibuktikan di pengadilan aja kan gitu. Gitu aja kan sebenarnya masalahnya. Jadi sama tuh kasus Novel Baswedan, dan masih banyaklah kasus yang lain lagi lah. Masih banyak yang bisa kita sebut satu persatu. Tapi memang masalah kita tuh sejak dulu, setiap mau terjadi pergantian pemerintahan, kampanyenya sama, akan menegakkan hukum, akan ini, dan itu sungguh-sungguh. Tapi sesudah di dalam bukan tidak sungguh-sungguh, dia mau sungguh-sungguh, tapi medannya beda daripada yang dia bayangkan sebagai orang mengkritik dan orang ngajukan ide dengan orang yang melaksanakan, kan gitu. Hampir semua, coba yuk lihat aja siapa coba yang pernah tidak berjanji, atau yang pernah berjanji kemudian bisa melaksanakan itu dengan sempurna. Tapi bahwa ada kemajuan sedikit demi sedikit, gitu iya kan, perubahan itu pelan-pelan gitu ya. Oh itu tidak boleh terjadi lagi, ini tidak boleh terjadi lagi, dan seterusnya. Prof tadi sempat singgung soal penyelesaian kasus-kasus masa lalu. Ya. Kasus HAM ya. Kasus HAM betul. Sayangnya kan undang-undang soal rekonsiliasi nasional itu sempat dibatalkan KKR ya, sama MK 2006. Ada solusi lain nggak untuk, kalau ada yang berpendapat kalau lewat jalur hukum itu kan sangat rumit, panjang penyelesaiannya. Ada solusi yang non yudisial nggak dimungkinkan untuk setelah undang-undang KKR itu dibatalkan? Sudah dilakukan untuk banyak kasus yang sebenarnya dari 12 kasus yang muncul di rekomendasi itu kan sebenarnya ada beberapa yang sudah selesai dengan damai di luar penyelesaian politik atau santunan. Bahkan Anda bisa tanya itu ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu sudah memberikan beberapa jalan damai itu terhadap korban-korban yang secara objektif sulit diungkap lagi. Misalnya kasus Talang Sari itu kan sudah ada, lalu memang kemudian ada orang mengklaim saya ahli warisnya, saya belum setuju gitu. Itu kalau begitu nanti akan ada ahli waris lagi ya. Nah itu sudah penyelesaian politik, karena kalau yang begitu diselesaikan secara hukum tidak ada lagi udah buktinya. Makanya itu harus penyelesaian politik. Nah penyelesaian politik itu ada semacam pemberian ganti rugi, santunan, jaminan hari tua.
pengembalian hak-hak kepegawaian gitu kan, itu penyelesaian di bidang di luar hukum ya, karena kasus hukumnya sudah unsur formal dan unsur materialnya itu tidak terpenuhi. Formal dan materialnya itu sudah tidak ada. Misalnya Anda mau tanya kasus Petrus tahun 84, saya masih mahasiswa, masih dosen muda lah itu. Sekarang yang jadi korban juga ada yang jadi korban, tapi siapa pelakunya kan tidak jelas juga, namanya Petrus kan. Kemudian keluarganya siapa juga tidak jelas. Sekarang yang mau ngaku bahwa itu keluarga saya gitu. Ada orang-orang jauh gitu yang kadang-kala mau mengakui gitu. Tetapi bagaimanapun itu kan perlu banyak bukti gitu. Tetapi oke, itu menjadi catatan kelam bagi kita tentang penegakan HAM. Saya tidak bermaksud membenarkan yang sudah-sudah ya, tetapi itu fakta gitu, bahwa orang-orang yang begitu pun yang selalu mengatakan harus begini harus begitu, kalau diserahin tidak bakal bisa juga gitu, karena memang tidak ada yang bisa kecuali melalui jalan gunting gitulah. Anggaplah tidak ada dulu, mari kita selesaikan, lihat ke depan aja. Saya dulu kan sejak tahun 2001 kan saya sudah punya konsep amputasi ya, sikat semuanya sampai habis atau ampuni gitu. Amputasi itu seperti jalan yang ditempuh oleh Cina dan Hong Kong, pokoknya sikat aja semua. Di negara-negara Eropa Timur amputasi itu ada juga gitu, yang itu dilakukan di mana orang tertentu yang terlibat kasus tidak boleh kamu punya hak politik, hak keperdataanmu dicabut, tidak boleh ambil kredit ke bank dan sebagainya. Nah itu ada yang begitu itu, atau ampuni seperti di Afrika Selatan gitu. Nah kalau kita berputar-putar seperti ini ya mari kita ikuti aja ini perkembangan rakyatnya menghendaki begitu, ayo gitu. Kalau kita ambil tindakan sepihak, nah ini lagi masuk ke soal lain. Kalau kita ambil tindakan sepihak, oke lah kita selesaikan dengan cara ini. Nah itu gampang sekali gitu. Tapi kita ini kan negara demokrasi ya. Kalau saya mau melakukan sesuatu, Anda bilang itu jangan itu dong gitu. Kalau Anda setuju, yang itu bilang oh jangan begitu, itu salah. Kalau bilang begitu lagi kita bertiga setuju, nanti DPR-nya nggak setuju. DPR-nya setuju, ada 10 partai atau 10 fraksi yang setuju baru 7, yang 3 tidak gitu. Namanya demokrasi harus begitu, bersabar kan. Sehingga ya jalannya harus pelan gitu. Kecuali kita mau bersepakat, ayo kalau gitu dibubarkan aja demokrasi, serahkan aja ke seorang pemimpin yang tiran kan. Teorinya kan gitu, kalau di dalam teori ilmu politik kan gitu. Itu penegakan hukum dan demokrasi itu berputar, mulai dari monarki menjadi lebih baik, aristokrasi jadi oligarki, jadi demokrasi, jadi tirani kan akhirnya. Kalau demokrasi terlalu lewat, terlalu besar, harus muncul seorang tiran. Apa kita mau ke sana sekarang? Tiran, orang udah pimpin kamu sikat aja semua orang, tirani namanya. Mundur itu, mundur. Padahal kita maunya demokrasi meskipun berjalan pelan gitu. Kalau kita tempuh jalur amputasi atau ampuni, ada yang bilang ini tidak memberikan efek kira, tidak memberikan efek pembelajaran karena kemungkinan di masa yang akan datang kembali terulang. Yang paling diprihatinkan oleh para aktivis kan aktor-aktor, katanya disebut ini para jenderal yang udah pada sepuh ini nggak ada ini ya dong, nggak ada rasa penyesalannya, nggak ada. Yang ke depan yang muda-muda bisa meniru, oh gampang kok, nanti paling diampuni, nanti diamputasi kayak gitu. Iya, mari kalau kita mau ampuni, mari bagaimana proses hukumnya sekarang, iya kan? Kan Anda tidak bisa mengatakan proses hukum itu hanya kepada satu orang, itu ada prosedur-prosedurnya. Misalnya Anda mengatakan jenderal ini, jenderal itu. Anda mau bicara apa soal PKI misalnya ya, soal G30S. Loh, kalau soal G30S saya ya orang hukum, itu dulu sudah selesai, dulu sudah dilewat Mahmilub. Mahkamah Militer Luar Biasa. Mahkamah Militer Luar Biasa itu dibentuk oleh Bung Karno dulu. Dibentuk oleh Bung Karno, lalu semua diadili, udah terbukti di pengadilan, masih ada dokumennya. Lalu sekarang apa yang mau dibuka? Saya tanya. Ayo, tunjukkan ke saya bawa gitu. Tapi kalau hanya, itu katanya Anderson di buku ini loh, saya bisa cari buku lain, bukunya NU lain kok dengan bukunya Anderson. Ini demokrasi, kenapa kita harus tunduk pada Anderson?
bahwa kata Anderson terjadi pembunuhan sekian, kata NU enggak, kami yang dibunuh. Terus siapa yang mau yang mau disuruh bertanggung jawab? NU gitu, yang membunuh, yang dituduh membunuh banyak orang bersama TNI gitu. Kan enggak bisa juga begitu, NU-nya enggak mau. Itu yang bersuara begitu kan orang yang melihat dari bukunya Anderson aja gitu. Kan ada buku lain yang banyak, begitu bukunya Anderson diangkat dimunculkan buku lain yang berbeda. Nah ini demokrasi, tidak bisa saya mengatakan oh itu yang benar gitu, tidak bisa, harus ada proses pengadilan. Nah proses pengadilan itu perlu kebenaran formal dan kebenaran materinya. Kebenaran formal itu prosedurnya dan bukti-buktinya bagaimana. Tetapi saya tidak ingin menafikan itu ya, silakan saja kalau ada yang bisa, yang seperti itu ya silakan aja. Kan terbuka pintu untuk melakukan itu. Kalau apa yang sudah dilakukan Komnas HAM itu tidak bisa dijadikan bahan itu, Pak? Menurut Kejaksaan Agung tidak bisa. Karena begini, ada dua undang-undang yang berbeda, ya. Ini harus tahu juga masyarakat. Menurut undang-undang tentang pengadilan HAM, Komnas HAM menyelidiki. Jika Komnas HAM menyelidiki, ya, menyatakan ini sudah dapat dinyatakan bahwa ada pelanggaran HAM, serahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, oke. Nah, Kejaksaan Agung sudah diserai, dikembalikan, Anda tidak punya bukti formel. Gitu kan? Anda berdasar apa? Ini bersama undang-undang pengadilan HAM, ini undang-undang hukum acara pidana dan hukum tentang Kejaksaan Agung, ya. Yang mengatur di situ, kamu baru boleh mengajukan pengadilan kalau kamu yakin sudah cukup alat bukti. Alat buktinya itu apa sih? Kan ada visum, ada saksi, ada apa, ini semua sudah tidak ada. Sementara kalau kasus 65 sudah ada mahkamah militer luar biasa yang orang-orangnya juga sudah dihukum. Orang boleh mengatakan itu tidak adil gitu, tapi itulah pengadilan. Nah, kalau sekarang mau yang adil, ayo yang bagaimana? Mana buktinya kan begitu. Karena begini dong, kalau misalnya Anda paksa, oh itu harus dibawa dong ke pengadilan. Nanti suatu saat akan ada pengadilan seperti itu, di mana pengadilan dipaksa membawa ke pengadilan sesuatu yang bukti formal dan materialnya tidak ketemu. Syarat formil dan material itu tidak terpenuhi lalu dipaksa. Besok bisa akan terjadi begitu lagi. Apakah kita mau? Kan begitu. Nah kalau mau silahkan. Cuma siapa yang mau sekarang? Siapa yang mau? Yang mau ya sekelompok orang ya silahkan aja disuruh tuh Kejaksaan Agung gitu. Kalau Kejaksaan Agung mana buktinya terus nggak ada, suruh cari sendiri. Saya suruh Anda pergi, Anda pergi ke sana dong, ke sana. Anda bilang mana ongkosnya? Nggak saya kasih ongkos, nggak bisa juga. Iya kan? Kembalikan, saya nggak mau ngantar kalau nggak ada ongkosnya kan gitu. Sama aja kasus ini begitu, cuma ada yang berdiri memandang dari sudut ini, ada yang memandang dari sudut ini. Nah itulah sebabnya lalu saya sekarang mau mencari jalan tengah. Ya, Komnas HAM bilang begini, Kejaksaan Agung bilang begini. Mari, Anda mau apa dari sini? Ketemu di sini. Nah, kata-kata mau apa dua institusi ini, mau apa berdua, itulah masukan di undang-undang. Sehingga misalnya undang-undang itu akan, untuk kasus ini Kejaksaan Agung boleh mengesampingkan hukum ini menggunakan ini. Atau untuk kasus ini Komnas HAM tidak boleh memaksakan lagi. Kan selesai, iya kan? Anda mau apa kalau tidak ketemu? Ini kan begini yang jadi. Sama-sama enggak mau, terus terang aja ya. Kalau saling kunci gitu ya? Kan misalkan, iya kalau saling kunci sih bagus. Saling buang badan sih. Komnas HAM dibilang tidak mau, dibilang wah tidak mampu, si Kejaksaan Agung juga tidak mau, gengsi kok dipaksa oleh Komnas HAM. Kalau orang Komnas HAM kalau kita ajak gitu bicara bilang gampang, itu udah semua udah lengkap, tinggal political will-nya di Kejaksaan dia aja Agung. suruh jadi jaksa agungnya. Kan begitu jaksa agungnya, silakan kamu yang ngajukan gitu. Bilang begitu jaksa agungnya. Nah di situlah saya sudah pertemukan di ruang ini. Pak Jaksa Agung di sini, Komnas HAM di sini. Gimana sih ketemunya? Sudah Pak, Bapak cari jalan tengah. Oke, saya mau cari jalan tengah gitu. Nah jalan tengahnya itulah yang sementara ini kita sebut undang-undang. Komisi kebenarannya apa sih? Kebenarannya ini misalnya begini, tapi sudah tidak ada bukti material maupun formalnya sulit. Tapi kebenarannya begini, oke, bisa. Atau kebenarannya tidak ada buktinya. Sudah selesaikan begini, itu namanya itu diserahkan ke undang-undangan itu gitu. Tapi kalau lalu Kejaksaan Agung disuruh, wah Jong diajukan aja, nanti kan pengadilan bisa nolak. Nah ini belum bicara pengadilan loh, Anda masih bicara soal
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Kalau nanti ini, saya nemukan gini, Kejaksaan Agung, oke lah, daripada ribut, ajukan pengadilan, diputus oleh pengadilan, disalahkan lagi Kejaksaan Agung. Ini kok bodoh, ngajukan kasus tidak cukup bukti, kan gitu. Sehingga Kejaksaan Agung tuh, Komnas HAM mengatakan, ya kalau Kejaksaan Agung tidak gitu, keluarkan dong SP3. Kejaksaan Agung bilang, menurut undang-undang, SP3 itu hanya bisa dikeluarkan kalau sudah memenuhi syarat untuk diajukan baru di SP3. Ini memenuhi syarat aja belum kok sudah di SP3. Nggak usah di SP3 memang nggak usah masuk kan gitu. SP3 itu artinya nggak usah masuk ini karena nggak cukup bukti. Ini belum masuk kok. Memang belum masuk kan gitu. Untuk apa SP3? Kan begitu Jaksa Agungnya. Nah, Komnas HAM nggak bisa itu buang badan. Sama kamu buang badan, nah, saling membuang badan begitu. Prof, undang-undang yang akan menengahi itu nanti semacam KKR itu iya, atau nama lain? Namanya Undang-Undang KKR sementara, tapi nanti bisa berubah tergantung pada substansinya. Kita lagi mencari jalan. Karena saya pikirnya karena MK sudah membatalkan, apa boleh membentuk undang-undang dengan nama yang baru kayak gitu? Iya bisa aja. Dia diberi nama bahwa karena undang-undang lama itu nanti kan tinggal pembicaranya di DPR. Kalau isinya nanti kan ada consider, ada apa kata-kata itu menjadi consider bahwa ke undang-undang tentang KKR telah dibatalkan. Ya, maka dibuat undang-undang ini itu bisa aja. Nah, Prof, kalau tadi ada disebut memberi amputasi dan ampuni, itu kan dalam bentuk kompensasi. Nah, untuk menentukan siapa yang berhak dan besaran kompensasi itu bagaimana ininya? Undang-undang akan mengatur. Lewat undang-undang itu tadi. Iya. Kalau kita menentukan nanti orang nggak setuju. Kalau undang-undang kan dia yang punya otoritas, pemerintah dan DPR. Gitu. Oke. Prof, isu yang mutakhir, Prof. Terkait rencana pemulangan para simpatisan ISIS itu. Ya, wacana yang mengemuka awal Februari kemarin kan. Orang teroris fighters. Kajiannya sudah seperti apa? Karena reaksi masyarakat kaget. Orang mau dibalikin yang isu corona aja begitu takut, apalagi kena virus ideologi ibaratnya gitu kan. Sekarang begini. Kan susah kontrolnya. Sampai apa pembahasannya belum ada keputusan. Pembahasannya itu ada dua alternatif, dipulangkan atau tidak dipulangkan gitu. Kalau Anda tanya ke saya, Mahfud, saya tidak setuju dipulangkan, itu ngaco. Tapi kan ada aspirasi terus dipulangkan itu warga negara. Nah, kalau begitu mari dirumuskan. Yang ingin memulangkan apa alasannya, ini kan negara melihat bersama. Ingin memulangkan apa, yang tidak memulangkan apa. Nanti dipilih biar diambil keputusan oleh negara. Yang mana ini? Gitu aja. Gitu. Kalau Anda tanya ke saya, sama dengan kebanyakan, bahaya tuh teroris. Kalau saya ya mengatakan, ya udah dong, nggak usah dipulangkan karena begini, kalau mereka pulang nanti di sini juga taruhlah harus melalui proses deradikalisasi. Deradikalisasi itu melalui tahap, kalau dia sudah pernah melanggar hukum, belum dihukum dulu. Sudah itu selama proses hukuman di deradikalisasi, pembinaan dulu baru keluar diserahkan ke masyarakat. Nanti saya berpikir kalau sudah masuk ke tengah masyarakat, oleh masyarakat disindari, dicibir tiap hari, jadi teroris lagi dia. Ya biar aja lah di luar kalau saya ya, tapi kan enggak. Orang bilang, Pak Mahfud itu tidak manusiawi. Oke, saya tidak manusiawi, kamu apa? Pulang, ayo bikin aturannya. Kalau pulang, bagaimana caranya? Proses returnisnya bagaimana? Deradikalisasinya bagaimana? Nanti nyerahkan ke tengah masyarakat bagaimana? Jangan seperti, jangan seperti orang usul gini, sudah ditanya solusinya. Anda tahu itu kan tugas pemerintah katanya. Kalau itu tuh semua orang bisa. Kalau cuma mengatakan gitu, kan ada tuh yang pengamat begitu. Politik habis-habis oke, gitu ya. Anda sekarang pemerintah, gimana kalau Anda pemerintah? Oh, saya kan tugasnya mencari masalah, bukan mencari solusinya, tuh tugas pemerintah. Kalau begitu semua orang bisa dong. Kalau mencari masalah, nggak usah sekolah, nggak usah jadi filosof, nggak usah jadi ilmuwan, udah bisa semua kalau cuma begitu. Kalau Menko-nya aja udah menolak, kayaknya jajaran yang lain juga pasti menolak. Enggak juga, karena saya seorang demokratis. Saya tidak akan memaksakan bahwa saya menolak FTF itu pulang. Saya berpendapat begitu. Tetapi akan saya pertahankan, ini alasannya. Tapi kalau ada alasan lain, karena saya orang demokratis, di negara demokrasi yang berdasar konstitusi, saya akan ikuti. Kenapa tidak? Tapi kalau Anda tanya ke Mahfud gitu, bukan ke Menko, Anda boleh pulang. Kan gitu. Tapi benar nggak sih, Pak, wacana ini juga sebetulnya terkait dengan posisi Pak Prabowo. Katanya masuknya Pak Prabowo ke kabinet antara lain misinya antara lain untuk mengembalikan
kaum radikalis-radikalis yang bertebaran di banyak negara itu? Enggak juga, Pak Prabowo enggak pernah punya agenda itu dan tidak pernah membicarakan itu di sini, di kantor ini. Kalau tidak lewat kantor ini berarti tidak juga, karena caranya harus lewat sini memang, kan begitu. Berarti Pak Prabowo tidak punya agenda itu. Mungkin ada orang berharap ketika Pak Prabowo masuk diharapkan begitu, tetapi Pak Prabowo-nya enggak, sejauh tahu saya enggak ada agenda begitu. FTF ya, saya tidak bicara soal yang lain. FTF nih, FTF itu satu kasus orang terlibat terorisme di luar negeri tetapi keluar dari Indonesia dengan cara ilegal, lalu ada yang ketangkap di sana, ada yang berkeliaran gitu. Menteri Agama di bawah Polhukam bukan sih? Enggak. Karena yang pertama mencuatkan Pak Menak kan ya isu ini. Iya makanya kita sudah luruskan. Pak Menak mengatakan itu kan baru seminggu lalu. Sedangkan kami 17 Januari, 3 minggu lalu sudah ada keputusannya dan media ya Pak Menak kan baru tanggal 3 atau berapa itu menyatakan akan dipulangkan. Itu pun mungkin pernyataannya tidak dikutuk utuh barangkali. Sehingga Pak Menak sendiri kan kemudian meralat itu. Kemudian disesuaikan dengan yang keputusan Kemenko Polhukam 17 Januari. Prof, yang agak ringan, Prof kan pernah duduk di 2 masa pemerintahan. Iya. Awal reformasi dengan Gus Dur, Menhan lagi kan jabatan. Apa perbedaan yang paling terasa di era Gus Dur dengan Pak Jokowi sekarang? Oh, pada era Gus Dur itu semangat reformasi masih kuat, sehingga pada masa Gus Dur itu tidak terjadi korupsi. Coba sebut satu, enggak ada. Pada masa Habibie enggak ada korupsi. Yang ada sisa korupsi lama yang belum diselesaikan. Tapi kan Gus Dur dijatuhkan dengan baru. isu korupsi itu. Karena pada saat itu reformasi masih sangat segar, masih sangat mempengaruhi kita, maka pada saat itu juga menjatuhkan orang mudah sekali, dituduh orang gitu. Ini kalau sekarang nggak bisa. Sekarang ini koruptor sudah banyak juga yang ikut bermain, membiayai proses-proses kenegaraan, itu nggak bisa disembunyikan. Kalau itu buktinya banyak kan pejabat yang sekarang masuk penjara. Kan itu namanya mengkorupsi uang negara untuk mempengaruhi proses kenegaraan. Jadi pada zaman Gus Dur, tahun 98 sampai Gus Dur jatuh, itu kan tidak ada satupun kasus korupsi yang muncul. Tidak ada satupun kasus korupsi muncul. Bukan karena apa-apa, pada waktu itu reformasi masih murni. Semua yang duduk di pemerintahan reformis yang masih segar. Tapi makin ke sini kan kemudian orang pikirannya berburu, ternyata uang negara ini banyak ya. Lalu terjadilah mulai proses bagi-bagi, proses politik uang macam-macam, dan malahnya sejak itu masuk penjara. Kan gitu. Terutama orang masuk penjara karena korupsi itu sesudah tahun 2003 kan. Sesudah tahun 2003 baru muncul kasus-kasus itu. Mulai main politik uang di dalam politik itu. Sejak pemilu langsung ya? Ya. 2003 kan? Sejak itu. Nah, jadi kalau Anda tanya bedanya, enak dulu gitu. Kalau orang yang idealis di pemerintahan itu bisa beraktualisasi dengan kokoh gitu. Karena memang suasana di luar juga tidak koruptif. Sekarang luar dalam udah campur nih koruptifnya. Jadi kita harus hati-hati juga. Lama-lama kita itu bisa diatur oleh koruptor. Dulu kita ngatur koruptor di awal-awal reformasi. Kita buat semua kan pada waktu itu. Undang-undang MK kita buat MK. KPK kita buat. Itu saat-saat itu kan. Nah, sekarang kan tuduhannya Omnibus Law yang diprakarasi Pak Jokowi itu juga antara lain juga banyak menampung aspirasi-aspirasi dari para pengusaha, para ya orang-orang yang ini yang dari lingkungan gelap-gelap gitulah untuk inian kepentingan mereka. Ya mungkin sih ada dugaan seperti itu, tetapi kalau saya tidak melihatnya itu, karena saya mengikuti ide itu dari awal, nggak ada tuh idenya itu, kita itu mau melakukan investasi sulit banget karena peraturannya terlalu berbelit-belit kan gitu. Saya sudah diteliti, wah ternyata untuk sebuah proses perizinan
penggajian, hak-hak buruh dan diatur oleh 83 undang-undang. Dulu semula ditemukan katanya 74 undang-undang. Ternyata sampai terakhir disahkan seminggu lalu itu 83 undang-undang dengan melibatkan 2.517 pasal yang tidak sinkron. Nah, ini diangkat menjadi omnibus menjadi 174. Lalu siapa yang mau membayar? Koruptor yang mana? Orang dari kalangan hitam yang mana mau membiayai ini? Kan tidak perlu membiayai kalau hanya mau membuat seperti itu. Sekarang masalahnya yang kita khawatirkan justru orang hitam yang mau menghalangi ini karena kenyamanannya selama ini bisa dipermudah oleh ini, kutip sana, kutip sini, nggak bisa nyuap di sana, lewat sini ada undang-undangnya, nggak bisa di sini, ini juga ada undang-undang macam-macam kan. Nah, sekarang disatukan di satu pintu. Jadi bisa dilihat dari segi positif, dari segi negatif. Yang mau cari negatifnya pasti ada, cari positifnya pasti ada. Nah, di antara positif negatif itu biarlah nanti DPR, rakyat bertarunglah di DPR di situ, pendapatnya diadu gitu. Karena ada kedukaan juga, bukannya soal gelap kan. Pertanyaan begini, itu kan buat Omnibus Law biar perizinan menjadi lancar agar Cina gampang menguasai Indonesia kan gitu isunya. Saya bilang ini tidak ada urusannya dengan Cina. Ini investasi ini adalah perizinan untuk Cina, untuk Arab, untuk Eropa, Amerika. Ini malah sekarang yang masuk modal-modal yang mau investasi besar-besaran tuh akhir-akhirnya kan Uni Emirat Arab, Saudi Arabia gitu sudah nawar-nawarin, bukan Cina gitu. Jadi apa saja boleh, bahkan pribumi akan dipermudah oleh undang-undang ini kalau kita masih mau mempergunakan istilah pribumi, rakyat kita sendirilah istilahnya. Ika akan dipermudah oleh undang-undang ini dan jaminan gaji minimal, jaminan kalau dipecat itu mendapat berapa, itu sudah ada di situ semua, diatur. Sehingga kalau sana nggak memberi gaji gini, sini gajinya juga begini, karena kadang-kala ini bertentangan satu sama lain, sehingga jadi susah kalau ada kasus pengadilan itu, pemerintah itu, juga jadi susah juga nyelesainya. Gimana sih aturan ini begini, menurut undang-undang ini, angkat aja menjadi omnibus gitu. Ini kalau dari sudut pemerintah, tapi kalau ada yang melihat bahwa ada kekuatan hitam membiayai, ya diungkap aja, diributin aja. Kalau saya kan senang ya ribut-ribut biar saya bisa turun gitu. Wah, ada ribut begitu, ayo saya buka kan gitu. Kalau cuma katanya gimana saya bukanya gitu. Kekuatan hitam yang katanya membiayai itu. Terakhir, Prof kan salah satu sosok yang kerap memuji Pak Jokowi soal anti korupsinya itu. Tetapi belakangan para aktivis benar ini komitmen pemerintah Pak Jokowi ini buat pemberantasan korupsinya kok cenderung melemah, khususnya dalam menginginkan KPK itu dengan revisi undang-undang KPK. Prof masih melihat komitmen yang sama Pak Jokowi yang dulu atau memang benar-benar berubah seperti disuarakan para aktivis itu? Ada dua sebenarnya. Pak Jokowi anti korupsi itu dan kebijakan Pak Jokowi terhadap perang melawan korupsi. Kalau Pak Jokowi anti korupsi dan tidak korupsi itu sudah terbukti lah. Dia katakan bukalah semua kasus korupsi itu, dan sampai sekarang orang mau menjatuhkan Pak Jokowi tidak menemui celah dia korupsi apa, tidak pernah ada. Kalau ada bilang ke saya biar saya yang buka, dia korupsi di proyek apa gitu, di kantor mana gitu, tidak ada Pak Jokowi. Kalau itu pribadi saya sangat yakin dia bersih. Nah, sekarang kebijakan anti korupsinya itu yang dipersoalkan. Nah, Pak Jokowi sudah mengatakan saya anti korupsi, oleh sebab itu saya ingin memperkuat perang melawan korupsi. Negara harus hadir melawan korupsi. Saya mendengar juga keluhan-keluhan orang bahwa KPK itu eksesif misalnya. Mari kita atur tapi tetap diperkuat gitu. Nah, ketika ini akan diatur terjadilah kontroversi itu. Tapi Anda harus ingat Pak Jokowi itu ketika KPK sedang diserang gitu sebagai lembaga penegak hukum yang tidak langsung berada di bawah presiden, Pak Jokowi juga memperkuat kejaksaan dan kepolisian kan. Itu kan tidak bisa dibantah tampilnya orang bersih dan orang sungguh-sungguh seperti Pak Burhanuddin dan Pak Idham Aziz itu kan jelas. Artinya track record-nya juga jelas, langkah-langkahnya juga jelas dalam menegakkan hukum. Meskipun kadang-kala masih terserimpung oleh birokrasi lama. Peninggalan birokrasi lama itu masih ada yang tidak bisa didorong begitu aja, harus ada prosedur-prosedur tertentu.
Tapi dari situ sudah mulai menurut saya. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Ada satu hal menarik yang ditawarkan Prof. Mahfud, antara lain soal penyelesaian sejumlah kasus HAM masa lalu. Prof menawarkan apakah masyarakat kita setuju lewat jalur amputasi seperti yang dilakukan oleh rezim di Cina, atau lewat jalur maafkan dan ampuni seperti di Afrika Selatan. Dan untuk masalah ini, Prof. Mahfud tengah menyiapkan sebuah undang-undang khusus untuk menengahi khususnya perbedaan kepentingan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain. Prof, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Pekerja Indonesia Mukhtar Iqbal akan melakukan closing press. Ya, kalau bertanya kepada saya, ini belum teratas ya, kalau bertanya kepada saya akan bilang tidak. Semua di depan pintu gerbang DPR RI, jangan ada yang kosong. Pintu.